yang telah membawakan sebuah lagu perenungan bagi kita di hari yang sangat spesial ini. Kembali kita akan ngaji. Sudah siap? Hafalan lagi? Kalau tadi 1 ayat, sekarang 10 ayat harus hafal. Ustadz Yusuf tadi bilang kalau 1 ayat cepet. Nah, 10 ayat lumayan kan, pulang bawa cetiau. Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan ngaji lagi. Kalau tadi Ustadz Yusuf telah menunjukkan kepada kita betapa kurban adalah sebuah prosesi ibadah personal antara seorang diri dan Allah. Maka sesungguhnya ketika Allah telah menurunkan kepada kita sebuah rezeki, ada sebuah konteks sosial di sini. Bahwa ternyata beragama ini bukanlah urusan pribadi, tetapi juga urusan masyarakat. Silakan Ustadz Yusuf. Ya, Alhamdulillah. Kembali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita coba belajar tentang proses Nabiullah Ibrahim mendapatkan Ismail alaihissalatu wassalam. Pemirsa yang baru bergabung, saya coba review lagi. Orang yang belum kerja, kemudian dapat pekerjaan, maka sesungguhnya pekerjaan itu adalah Ismail. Orang yang kemudian pengen buka warung, ketika dia punya warung, maka warung itu adalah Ismail. Orang pengen punya jodoh, lalu kemudian dia dapat jodohnya, maka jodoh itu adalah Ismail. Ismail buat dia adalah jodoh. Orang yang dapat apa yang diinginkan, tapi tidak lewat jalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya bukan Ismail. Paham? Bahaya, bos. Di sini ada kontraktor barangkali yang pengalaman main proyek-proyek. Dia dapat proyek, tapi tidak lewat waqala rabbi waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dia tidak dhahibun, dia tidak pergi menuju Allah, tapi dia pergi menuju anggota dewan, dia pergi menuju pimpinan proyek, dia pergi menuju orang-orang yang makelarin proyek, dan dia jalanin dengan cara-cara yang batil. Maka sesungguhnya yang terjadi bukan sayahdin. Bukan sayahdin. Bukan sayahdin. Ulaika alladziina ishtaru ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau seseorang mendapatkan apapun yang diinginkan dengan cara-cara Nabiullah Ibrahim, maka Ismailnya ini dipastikan benar dapatnya. Pengen berumah tangga, maka lakukanlah prosesi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia sholat malam, ngantuk. Ismail, tapi namanya Aisyah. Dari nggak punya anak, terus punya anak. Ada nggak orang yang tidak lewat dahibun punya anak? Banyak. Dia berzina, dia tidak menikah, punya anak tidak? Mungkin punya, tapi bukan Ismail. Dia pengen jodoh, kemudian pengen utang lunas, tapi datangnya ke gunung, datangnya ke makam-makam yang nggak dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ziarah, tapi pesugihan. Ziarah mah disunahkan. Lah kalau sampai kemudian pesugihan kan nggak benar. Kemudian ada orang-orang yang pengen punya pekerjaan, tapi dia nyogok. Pengen diterima jadi pegawai negeri, dia nyogok. Dapat nggak kerjaan? Mungkin dapat, tapi bukan Ismail, bukan sayahdin. Dan Nabi Allah Ibrahim berkata, aku akan pergi menuju Tuhanku, kelak nanti dia akan memberikanku petunjuk. Tapi yang terjadi kita tidak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ente punya duit 1 juta, tapi datangnya ke showroom, bukan ila Robbi. Kira-kira dapat nggak Ismail? Dapat, tapi Allah nggak terlibat. Ke leasing, dapat nggak? Dapat, tapi Allah tidak terlibat. Kecuali memang prosesnya udah didahului dengan dahibun tadi. Dia sholat duha, dia sholat tahajud, dia sholat malam, dia sholat berjamaah, dia puasa, dia sholawat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jalan menuju Allah. Dahibun tuh jalan menuju Allah. Nah kita jalan nggak menuju Allah? Enggak. Orang dipanggil aja nggak datang kok. Dipanggil aja nggak datang, bagaimana ceritanya? Kita pergi, dipanggil nggak datang. Zahibun tuh fa'il, bos, bukan dipanggil, tapi fa'il. Fa'il tuh gimana? Sebelum datang waktu zuhur, ngantuk beneran deh.
Ini ada 5 anak, yang 4 udah nggak mau diajak. Udah pada mau ngeliat kambing katanya. Tinggal 1 nih. Doain deh, mudah-mudahan jadi anak yang salehah. Saya doain juga mudah-mudahan seluruh anak-anak ibu bapak semua menjadi Ismail buat kita semua. Amin. Amin. Kita terusin nanti pemirsa. Yang lebih penting sekarang adalah di episode ini. Kalau nanti nggak kelar Mas Agung, Siap. kita kelarin di Genggong ya. Insya Allah. Tanggal 19 ya. Sabtu depan. Sabtu depan. Berarti orang Bekasi berangkat itu ke Genggong. Oh iya. Ya. Naik kapal laut nanti. Genggong dekat dari Surabaya cuma 4 jam. Ya Allah, ya Allah. Dahibun ila Rabbi, saya hadir. Berdoa tuh sama Allah. Amin, amin. Ya Allah, supaya ikut Ustadz Yusuf tuh ke Genggong, beliin dong tiketnya gitu. Diundi nanti. Baik Ustadz, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi ketika kita menginginkan sesuatu, agama ini menghendaki agar kita menuju ke Sang Pencipta sesuatu. Disitulah makna kurban sebenarnya. Sesungguhnya makna kurban apabila ada sebuah akar kata itu koroba, mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang memberikan hadiah dan kita pun harus meminta kepada sang pemberi hadiah, yaitu Allah sendiri. Kita akan dalami lagi rahasia-rahasia kurban, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini dalam Tabligh Akbar, dalam spesial Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, terima kasih. Kembali lagi pemirsa. Enak ngaji begini ya? Udah lama saya nggak nongol di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah ini kehadiran pertama kali lagi. Insya Allah mudah-mudahan Damai Indonesiaku terus mewarnai Indonesia. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Keberkahan Allah beri buat TV One, buat pemimpinnya, sampai paling bawahnya juga buat pemirsanya insya Allah. Kita ulangi. Kalau ada orang menawarkan Ismail tidak lewat jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mau terima? Jangan. Kenapa? Karena tidak saya din. Kalau bukan petunjuk dari Allah, mendingan jangan. Lu tanda tangan deh. Kalau nanti lu tanda tangan, terus gue bagi lu 1 juta. Nggak lewat proses ini nih. Tahu-tahu Ismail gitu, 1 juta, setiopeng gitu. Ini malah jadi perkara. Lewatin dulu prosesnya, natural. Kalau perlu jangan tunggu Allah panggil. Harus seperti Nabi Ibrahim. Zahibun, sengaja datang ke Allah. Sengaja datang ke Allah. Saya pengen kerja nih ya Allah. Ismail toh. Zahibun ila Rabbi, saya pergi ke Allah, salat duha. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu kita berdoa. Di ayat 100-nya, disinilah doanya Nabiullah Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. As-Saffat. Di surah As-Saffat ayat 99 dan 100. Ini filosofinya dalam. Kita maunya doang. Coba saya tanya di sini, siapa yang mau duit 10 miliar? Alah, malu-malu. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Pertanyaannya minta enggak? Enggak. Siapa yang pengen haji ke Baitullah? Siapa yang tadi sholat asar? Siapa yang minta supaya pergi ke Baitullah tadi asar? Jangan bohong. Yang bener ente. Insya Allah kabul. Insya Allah. Maunya doang, tapi ke Allahnya enggak. Dipanggil sama Allah, dipanggil. Hayalas shalah, sini. Itu kan bukannya pergi bos, dipanggil. Beda dong, beda derajatnya lain. Kayak tadi kita sebelum asar udah duduk, namanya zahibun. Belum asar udah duduk.
Allahu Akbar. Subhanallah. Belum maghrib itu udah datang. Nyapu kayak apa kayak. Ngepel dulu masjid dulu nggak? Bersihin rumah Allah SWT. Sekalian rapin son bawa pulang. Datang ke Allah, jangan nunggu ditegur. Udah ditegur baru datang. Ya Allah. Terlambat. Ini kayak lenong aja. Nyautnya. Jangan pemirsa, jangan tunggu dicabut.